Jadi kali ini gue pengen ngobrolin mengenai The Flash atau mungkin jatuhnya lebih ke panduan nonton versi gue kali ya. Karena ini salah satu film besar yang akan rilis sebentar lagi dan salah satu film yang bisa dibilang ngebuat gue cukup penasaran gitu karena sejak awal announcement-nya itu punya banyak masalah ya, dari pergantian sutradara sampai ke kemarin lead-nya ada masalah dengan polisi. Gue sendiri juga nggak kaget sih kalau misalkan ada pergantian Ezra Miller ya sebagai The Flash, khususnya di era James Gunn gitu. Dan kemarin juga gue sempet baca, ini agak sedikit di luar filmnya ya, itu Tom Cruise sempat minta private screening ya untuk film ini di rumahnya. Ternyata dia suka dengan film ini gitu. Bahkan setelah nonton dia telepon sutradaranya. Walaupun gue sendiri agak ragu sih jatuhnya ya untuk The Flash ini. Walaupun harapan gue ya semoga lebih bagus dari Guardians 3. Dan kalau ngomongin film-film yang perlu ditonton sebelum nonton The Flash, menurut gue Batman-nya Tim Burton, walaupun gue rasa mungkin orang akan sedikit kaget ya dengan Batman Returns, walaupun itu film yang bisa dibilang masih menjadi film nomor satunya gue gitu, Batman Returns ya sejauh ini. Dan menurut gue ini penting karena akan sedikit ngasih gambaran mengenai Bruce Wayne versinya Michael Keaton gitu, yang menurut gue ada sisi insane-nya dari apa yang dia bawain gitu. Terus Man of Steel, soalnya ada Zod ya di sini, mungkin kita akan ngelihat Henry Cavill, walaupun gue agak ragu. Terus Batman v Superman, Justice League, karena ini juga bisa dibilang perkenalan karakter The Flash ya di film Justice League, dan ada karakter-karakter lainnya juga, ada Wonder Woman, Aquaman. Menurut gue mungkin lebih ke Justice League-nya versi Joss Whedon kali ya, karena ini yang menurut gue penting atau canon. Gue nggak yakin akan ada Shazam gitu. Mungkin muncul sebagai cameo gitu. Ya paling ya nggak lebih dari itu sih. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi ceritanya, ini kan katanya akan menjadi riset ya, atau bisa dibilang ngeriset DCU dan baru masuk ke eranya James Gunn. Dimana eranya Snyder itu menurut gue cukup bisa dibilang berantakan ya, mungkin lebih ke banyak masalah yang terjadi di balik layar gitu. Walaupun gue sendiri suka dengan versi DC-nya Snyder gitu. Sampai sekarang bahkan gue masih berharap ini dilanjutin karena balik lagi gue suka dengan sesuatu yang kelam gitu. Dan seberapa besar peran Batman itu juga masih menjadi pertanyaan ya di film ini. Cuma feeling gue mungkin akan mirip dengan Tony Stark di Homecoming ya. Cuma menurut gue agak sedikit lebih banyak karena ini ada action sequence-nya juga gitu dia di film ini. Dan post credit scene, nah ini yang gue sendiri agak takut sih buat ngecek karena untuk menghindari spoiler ya. Cuma feeling gue kayaknya akan ada gitu, dan lebih baik ya nunggu aja gitu sampai benar-benar selesai ya, sampai di akhir banget. Kalaupun ada juga kelihatannya akan penting untuk film ini, terutama untuk kedepannya ya. Dan kalau ngomongin nonton versi apa, pertama ini kan film yang menggunakan aspek rasio 1:90. Kalau nggak salah itu akan jatuhnya mirip dengan No Way Home. Jadi kalau kalian nonton di IMAX, sepanjang film itu akan full frame gitu. Dan ini yang gue lihat berdasarkan trailer sih. Sedangkan di Indonesia juga kayaknya masuk semua ya, dari IMAX, 3D belum tahu, dan lain-lainnya gitu. Karena sejauh ini gue sendiri belum pernah nyobain 4DX.
Dan kalau suruh milih sih gue mungkin akan nonton di antara Gold Class atau Premiere sih, atau bahkan 3D. Kenapa gue milih Gold Class atau Premiere? Karena ini film yang kurang lebih 2,5 jam, jadi gue ngincer kenyamanan ya. Bisa dibilang ini jadi salah satu faktor penting sih. Ditambah kayaknya juga bakal rame, cuma kalau DC ya, di Indonesia, yang gue lihat sih dari kemarin tuh ada Black Adam atau Shazam itu agak agak sedikit sepi. Bahkan Batman-nya Pattinson juga nggak serame yang gue kira gitu, atau minimal nggak serame film-film Marvel yang bukan topnya ya. Terus kalau versi 3D ya, mungkin ini gue masih agak ragu sih antara nonton ini atau nonton di versi ini atau enggak. Karena dari apa yang gue lihat kemarin ya, kemarin tuh gue nonton Wakanda Forever sama Ant-Man itu 3D-nya agak kurang dari sisi efek. Ditambah kalau nonton di 3D kan jatuhnya akan lebih gelap gitu karena dari sisi kacamata ya. Sayangnya nggak ada IMAX 3D karena menurut gue itu akan jatuhnya lebih terang gitu dibandingkan dengan 3D biasa. Terus kalau ngomongin collectible tiket, karena ini jadi salah satu eh gue nggak tahu sih bisa dibilang gimmick atau enggak, cuma iya cukup menarik sih karena dari beberapa film yang gue tonton biasa dikasih ini gitu, khususnya untuk bagian awal-awal ya. Dan semoga akan sebagus Ant-Man ya, karena gue sendiri agak kaget sih ketika gue dapet collectible tiketnya Ant-Man. Ini gue ambil sebentar. Ini tuh dari bahan akrilik ya, agak-agak tebel, dan ini nggak kena biaya tambahan lainnya gitu, atau lu mesti beli ini dan itu. Dan ya feeling gue sih kayaknya nggak dapet segini sih. Kalaupun dapet ya gue agak akan emes sih. Cuma feeling gue kalaupun ada ya mungkin dapet yang versi biasa gitu. Kayak Fast 10 kemarin ya. Cuma kartun gini aja. Terus kalau ngomongin tanggal rilis, ya ini akan rilis di tanggal 16 Juni gitu waktu US ya. Sedangkan di Indonesia ya mungkin ini akan tayang di tanggal entah itu 14 atau 15 antara Rabu atau Kamis ya. Kayaknya Rabu sih, soalnya dari kemarin tuh Fast 10, Spider-Man sama Guardians itu rilis di hari Rabu. Jadi itu aja sih yang bisa gue bilang ya untuk sisi mungkin di luar filmnya. Dan ya sebenarnya gue juga nggak pengen buat konten ini, tapi cukup penasaran ya akan dari sisi view sih terutama ya. Karena gue coba ngambil dari sudut pandang lain biar nggak terlalu ngebahas review film doang. Dan ya target gue 10 view sih untuk konten ini. Jadi itu aja. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.